Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini kita bersama seluruh umat Katolik di seluruh dunia merayakan Hari Raya Santa Peran Maria diangkat ke surga, yang dirayakan setiap tanggal 15 Agustus. Ini adalah hari raya berdasarkan tradisi suci yang sudah diimani oleh gereja sejak lama dan kemudian ditetapkan sebagai dogma. Gereja Katolik hanya memperkuat dengan membuat dogma Santa Peran Maria diangkat ke surga yang dikeluarkan oleh Paus Pius ke-12 pada tanggal 1 November 1950 dalam Konstitusi Apostolik Munificentissimus Deus. Dasar yang kuat dari pengangkatan Santa Peran Maria diangkat ke surga adalah karena Santa Peran Maria sebagai Bunda Allah. Saudara-saudari yang terkasih, pada bacaan Injil hari ini mengisahkan tentang perjumpaan Maria dengan Elizabeth. Perjumpaan dua wanita yang sedang hamil ini mempunyai situasi yang tidak biasa, khusus dan istimewa. Maria, ia baru bertunangan dengan Yusuf, tapi sudah hamil, yang kalau di zaman sekarang disebut hamil di luar nikah. Sedangkan Elizabeth adalah wanita lansia yang mandul, yang tidak bisa mempunyai anak. Dua orang tersebut mempunyai situasi yang khusus dalam kehamilannya, tapi mereka berdualah yang dipilih Allah. Maria dipilih untuk melahirkan Yesus, Sang Penyelamat dunia. Dan Elizabeth dipilih untuk melahirkan Yohanes Pembaptis, yang akan mempersiapkan jalan untuk Tuhan. Dan apa yang terjadi saat Maria mengunjungi Elizabeth? Elizabeth pun senang. Bahkan bayi yang ada di rahimnya pun ikut melonjak kegirangan saat Maria memberikan salam. Maka perjumpaan kedua wanita ini memunculkan kegembiraan, sukacita sejati, dan kebahagiaan. Demikian pun hari ini, gereja mengajak kita ikut bergembira dan bersukacita karena peristiwa tersebut. Saudara-saudari yang terkasih, mungkin kita harus memahami dahulu, walaupun tujuannya sama, yaitu ke surga, perlu diingat bahwa Bunda Maria itu diangkat ke surga. Berbeda dengan Yesus yang naik ke surga. Dan yang punya kuasa untuk mengangkat manusia ke surga, ya Allah sendiri. Jadi Allah lah yang mengangkat Bunda Maria. Sekarang di sini, siapa sih yang tidak mau masuk surga? Kita semua pasti mau masuk surga. Ini berbeda dengan Bunda Maria, Bunda Allah, Bunda Gereja. Kita tahu Bunda Maria mempunyai sifat yang rendah hati. Bunda Maria pasti tidak punya ambisi untuk diangkat ke surga. Bunda menjalani hidupnya dengan biasa saja, hidup suci dan kudus. Bunda pasti merasa tidak layak dan pantas saat dia diangkat ke surga. Bandingkan dengan kita. Kita berbuat baik, misa mingguan di gereja, berdoa, berderma aktif di gereja, alasannya apa? Ada yang karena rutinitas saja,
ingin dilihat orang, dipuji, dan pasti karena ujung-ujungnya semua karena ingin masuk surga. Selain sifat rendah hati itu, ada lagi sifat Bunda Maria, yaitu taat pada perintah Allah. Dia tidak menolak saat Roh Kudus datang, dan dia mengandung Yesus. Dengan penuh kerendahan hatian, ketaatan, dan tanpa banyak kata-kata dan pertanyaan, dia hanya menjawab, "Terjadilah padaku menurut perkataanmu." Bayangkan bila kita atau ibu-ibu hamil, tapi anak Roh Kudus. Mungkin tidak semua menerima karena takut akan omongan orang-orang. Pasti kita akan bingung menjelaskan anak siapa itu. Kalau kita jawab anak di dalam kandungan itu Yesus, nanti malah disangka kita halusinasi. Atau mungkin kita nggak akan kuat dengan omongan orang-orang. Nanti dibilang itu anak setan lah, anak jin lah, atau kumpul kebo lah, dan sebagainya. Tapi Bunda Maria taat akan perintah Allah. Tidak takut dan bersedia melaksanakan semua itu dengan penuh sukacita. Sifat Bunda Maria yang lain adalah setia. Saat dia menemani putranya Yesus memanggul salibnya ke Gunung Golgota, sampai wafatnya di kayu salib, Bunda Maria tetap setia menemani Yesus. Bayangkan lagi kalau kita punya anak seperti Yesus. Kita sebagai ibu atau sebagai orang tua, mungkin sedih dan tidak kuat menyaksikan penderitaan Yesus anak kita. Berdiam diri dan tidak mau menemani Yesus ke Gunung Golgota. Mungkin kita akan marah dan memberontak kepada tentara bila anak kita diperlakukan seperti itu. Mungkin kita akan protes kepada Allah karena merasa tidak adil. Atau mungkin kita akan kabur karena takut ditangkap dan menyangkal seperti Petrus dan tidak mau mengakui Yesus sebagai anak kita. Tapi Bunda Maria berbeda. Walaupun sakit menyaksikan anaknya menderita, dia tetap diam dan setia menemani Yesus. Karena memang dia tahu bahwa memang itulah kehendak yang Allah inginkan kepada putranya. Saudara-saudari yang terkasih, walaupun dalam kitab suci tidak ada dan tidak dinyatakan secara jelas tentang pengangkatan Santa Peran Maria, tapi semua sifat seperti rendah hati, taat, dan setia tadi, dan teladan hidupnya, haruslah kita percaya bahwa memang Santa Peran Maria pantas diangkat ke surga. Teladan itulah yang kita ikuti sampai sekarang. Dan hari ini sama seperti Santa Elizabeth yang bersuka cita saat Elizabeth menerima kunjungan Bunda Maria. Kita pun hari ini diajak untuk ikut bersuka cita dan bergembira akan peristiwa Santa Peran Maria diangkat ke surga. Dan marilah kita mengikuti segala teladan yang diberikan oleh Santa Peran Maria, agar kita pun layak dan pantas untuk masuk bersamanya dalam kerajaan abadi di surga. Marilah kita hening sejenak, marilah kita merenung.